Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh bersama-sama, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan yang menolong kehidupan kita setiap harinya. Dialah Allah yang selalu setia bersama dengan kita. Kuasanya tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan penolongku. Hanya Engkau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah Tuhan. Sungguh ku berserah. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jemaat dipersilakan duduk. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, Ia telah memberikan nyawanya untuk menggantikan setiap dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ruang pengakuan dosa, marilah kita akan mengangkat pujian Tuhan Penebusku. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Engkau memberikan kami harapan di dalam kesesakan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara yang terkasih, Allah mengendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi, secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya,
marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, diberikan waktu kepada kita untuk kita mengambil sikap, untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita kepada Allah. Tuhan, inilah doa dan pengakuan dosa kami kepadamu. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup, yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita akan membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman, yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita membaca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita mau menaikkan pujian ini sekali lagi. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Evangelis Lim Kahok. Dipersilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lain kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tertidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, basuh saya, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu, berbicaralah. Biarlah pagi ini kami mendapat pesan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pilot dapat diketahui kemampuannya jikalau dia menyetir pesawat dan pesawat itu diterjang badai. Seorang tentara dapat diketahui keunggulannya jikalau dia maju ke medan perang. Seorang tentara yang hanya makan dan minum dan berolahraga di barak tidak tahu keberanian dan kemampuannya dalam medan perang. Demikian pula orang Kristen. Orang Kristen dapat dilihat, dinilai ketika menghadapi ujian dan pencobaan. Pada pagi ini kita akan belajar dari kehidupan Yesus, bahwa pencobaan ujian yang terberat yang Yesus alami adalah di Taman Getsemani dan di kayu salib. Kalau saudara dan saya teliti kehidupan Yesus, pada Matius 4 dia 3 kali dicobai oleh setan. Batu disuruh menjadi roti, suruh terjun dari hubungan bait Allah, disuruh menyembah iblis. Tapi jangan pernah lupa saudara, iblis itu sangat cerdik. Dia menunggu waktu-waktu terbaik untuk menguji Yesus. Dan ujian terberat bagi Yesus yaitu ketika di Taman Getsemani dan di kayu salib. Ibu bapak, Getsemani artinya memeras minyak. Di Taman Getsemani Yesus dikatakan ketakutan sampai berkeringat, sampai keluar sebutir-butir keringatnya dengan darah. Ilmu pengetahuan modern mengatakan ini satu masalah psikologis yang berat sehingga orang yang susah bisa begitu tertekan sampai pembuluh darahnya pecah dan keluar darah. Memang tidak banyak, tetapi sedikit. Ibu bapak, kalau kita melihat Yesus di Taman Getsemani, dia mengalami penderitaan. Kalau kita lihat sepintas, loh Yesus kok tidak hebat. Yesus kok tidak jantan. Hanya kemungkinan mati aja, dia sudah takut begitu rupa. Banyak pahlawan yang lebih berani mati daripada Yesus. Nah ibu bapak, kematian Yesus berbeda. Kematian Yesus bukan saja masalah salib. Kematian Yesus adalah masalah murka Allah. Ditumpahkan ke dalam tubuh jiwa rohnya dia. Baik sebagai manusia maupun sebagai pribadi Allah Tritunggal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus di kayu salib, dia pernah mengatakan kalimat yang menarik, yaitu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seorang komentator Alkitab berkata,
Ketika waktu itu terang benderang, tiba-tiba cuaca gelap. Apa artinya cuaca gelap? Artinya waktu itu Allah Bapa memalingkan mukanya dari Allah Anak karena semua murka ditimpakan oleh Allah Bapa ke dalam tubuh dan jiwa dan roh Yesus itu sendiri. Saudara perlu mengenal Allah Tritunggal dengan singkat. Allah itu satu, tapi punya 3 pribadi. Allah itu hakikatnya satu, tapi 3 kepribadiannya. Seperti saya ini satu, tapi saya punya tubuh, punya jiwa, punya batin, punya bagian dalam. Saya berapa? 1. Memang ini tidak bisa menggambarkan sempurna. Tapi Allah itu satu dengan kesempurnaannya, tapi memiliki 3 kepribadian. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Tapi Allah Bapa 100% Allah, Allah Anak 100% Allah, Allah Roh Kudus juga 100% Allah. Memang di dalam ini ada misteri. Tetapi inti yang penting yaitu apa? Satu dengan 3 kepribadian. Seperti saya satu, tetapi dengan tubuh, dengan batin, dengan jiwa, dengan roh. Yang tetap satu, tapi ada bagian-bagiannya. Meskipun ini tidak sempurna. Dan yang menarik saudara, kalau Yesus hanya takut mati saja, dia adalah bersikap tidak jantan atau pengecut. Tapi dia siap mati. Soalnya apa? Soalnya dialah yang akan menanggung dosa umat manusia. Bicara tentang dosa, kita menganggap itu sepele. Tapi kalau jujur ibu bapak, dosa itu sesuatu yang serius. Lihatlah istri Lot. Dia hanya menoleh ke belakang langsung menjadi tiang garam. Lihatlah Sodom dan Gomora. Lihatlah peristiwa Nabi Nuh. Seluruh dunia dimusnahkan karena dosanya sampai ke langit. Allah itu suci. Allah tidak membenci manusia. Tapi setiap dosa harus ada hukumannya. Saudara, pelajaran apa di Getsemani? Dikatakan melalui Alkitab kita bahwa 3 kali Yesus berkata, kehendakmu jadi, kehendakmu jadi. Inti daripada doa Yesus bukan bertele-tele. Inti dari doa Yesus bukan berarti apa yang dikatakan cuma itu. Tapi oleh penulis Alkitab, inti dari doa Yesus hanya menyarikan 1 kata, yaitu apa? Kehendak Tuhan jadi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Bapak kami diajarkan, Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Sekali lagi kehendak Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang terpenting, terbesar dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan yang dialami Yesus di Getsemani? Saya merasa dan yakin minimal ada 2. Pertama, di Taman Getsemani, Yesus berkata, kehendak Allah terjadi itu apa? Dia mau masuk kayu salib. Dia ingin mencintai Allah di atas segala-galanya. Ada seorang pendeta khotbah di Illinois, Amerika, di suatu penjara. Di hadapan narapidana yang Kristen, dia bertanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Suasana hening, tidak ada yang menjawab. Pendeta ini melanjutkan, ada yang berkata orang Romawi. Ada yang berkata Pilatus, ada yang berkata imam-imam besar, ada yang berkata orang Yahudi. Pendeta ini berkata, yang menyalibkan Yesus adalah Bapaknya di surga.
Saudara, memang manusia itu yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Tapi kehendak Allah, Yesus dibantai, ditertawakan, dicemeti, diludahi, ditampar, diberi mahkota duri, ditosok pergelangannya dengan paku. Semua ini adalah rencana kekal Allah sebelum dunia diciptakan. Yesus tahu ini kehendak Allah. Kehendak Allah yang pahit. Tetapi Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Yang kedua, di Taman Getsemani kita belajar kehendak Allah apa? Kehendak Allah untuk mengasihi sesama, saudara. Ibu bapak, ini pelajaran penting. Pelajaran penting. Bicara tentang manusia, seringkali manusia itu menjengkelkan. Kita hidup di dalam keluarga, suami istri, orang tua, adik kakak bisa clash. Perceraian terjadi di mana-mana. Tetangga dengan tetangga tidak cocok. Pedagang dengan pedagang bisa saling menyikut. Yang namanya manusia ini memang sulit, saudara. Bagaimana dengan Yesus? Saudara, Yesus sejak kanak-kanak sudah akan dibunuh oleh Raja Herodes. Ketika dia melayani orang sekampungnya ingin merajam dia dari batu. Keluarganya mengatakan dia tidak waras. Orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus cuci tangan, tidak mau peduli akan nasib Yesus untuk keamanan pribadinya. Imam-imam besar yang seharusnya membela dia justru iri dan menyebloskan dia ke kayu salib. Yudas, muridnya, mengkhianati dia. Petrus menyangkal dia. 10 murid meninggalkan dia. Saya mau tanya, adakah orang yang tidak mengecewakan Yesus? Saudara, manusia ini seringkali tidak sadar kalau egois. Tidak sadar kalau sombong. Tidak sadar kalau mata duiten. Tidak sadar sering melukai sesamanya. Dan yang menarik, tidak pernah minta maaf. Yang namanya maaf kadangkala kata yang sulit diucapkan oleh suami kepada istri, oleh orang tua kepada anak, oleh anak kepada papa mama. Kalau jujur di Taman Getsemani, Yesus kecewa. Di pelopok matanya dia sudah tahu kayu salib. Di pelopok matanya dia sudah tahu Petrus akan mengkhianati dia. Di pelopok matanya dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang dengan temnya akan menggerebek dia. Di pelopok matanya Yesus tahu imam-imam akan bersekongkol untuk menfitnah dia. Saudara, hati Yesus remuk, hati saudara, hati Yesus kecewa. Kalau saudara punya teman, saudara WA dia, 2 hari tidak dibalas. Saudara kecewa atau enggak? Sakit hati atau enggak? Apalagi kalau teman saudara pilih kasih. Kalau orang kaya dijawab cepat. Kalau saudara diabaikan, tersinggung atau tidak? Saudara, saya yakin hati Yesus luka dengan yang namanya manusia. Tapi yang menarik di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan kehendakmu jadi. Kalau saya naik kayu salib, mati di sana untuk menyenangkan dikau dan untuk sesama saya tidak keberatan. Nah, disinilah saudara pelajaran Getsemani. Yesus mencintai Allah di atas segala-galanya dan Yesus mengasihi sesamanya melebihi nyawanya sendiri. Apa aplikasinya untuk kita? Aplikasinya juga 2. Pertama, ibu bapak, biarlah saudara dan saya mencintai Allah di atas segala-galanya. Yesus memberi perintah,
Kasihlah Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Allah harus nomor satu. Ibu bapak, ada seorang suami Kristen 30-an kena kanker. Ketika dia kena kanker, istrinya diberitahu oleh temannya, kamu tidak kecewa tak sama Tuhan? Kalau Tuhan baik, mengapa suamimu yang masih muda kena kanker? Dan sebentar lagi kamu akan jadi janda. Sebentar lagi anakmu tidak punya apa-apa lagi. Kalau Tuhan baik, mengapa dia mengambil nyawa suaminya? Saudara, ibu ini seorang yang matang. Dia berkata apa? Kalau Tuhan itu tidak baik, Dia tidak menyediakan tempat yang kekal di surga untuk suamiku. Saudara, banyak orang Kristen dan orang punya pandangan yang keliru terhadap Allah. Kalau Allah itu baik, kenapa saya tidak sekaya tetangga saya? Kalau Allah itu baik, mengapa saya tidak secantik sepupu saya? Kalau Allah itu baik, mengapa saya tidak memiliki anak? Kalau Allah baik, mengapa segudang pertanyaan saya tidak dijawab? Dan segudang doa saya tidak dijawab. Di mana kebaikan Allah? Kadangkala Allah itu jauhnya seperti 1 mil daripada kita. Kadangkala Allah itu seperti memberi kita musim dingin terus menerus. Tidak ada musim yang hangat dan menyenangkan. Banyak orang yang mengacungkan tangannya kepada Allah. Bahkan mungkin ada orang yang berkata, tidak ada Allah. Ibu bapak, pada ibadah pagi ini saya ingin menitipkan satu ayat. Satu ayat apa? Yaitu Yesus yang mengatakan, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Yesus hiperbola. Hiperbola itu artinya apa? Dibesar-besarkan. Kalau dimodernkan, apa gunanya saudara? Memiliki seluruh kota Singapura, seluruh kota Tokyo, seluruh kota New York, seluruh kota London. Tapi saudara mati. Saya menerima puisi dari kenalan saya, senior saya, yang berkata begini. Berpulang adalah sebuah keniscayaan. Yang tidak percaya, yang tidak niscaya adalah jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, juga caranya. Mas Didik Kempot justru meninggal ketika bersinggasana. Maksudnya lagi populernya. Persis seperti Elvis Presley, King of Rock, dan persis seperti Michael Jackson, King of Pop. Saya termasuk fan-nya Didik Kempot. Dia meninggal dalam usia 53 tahun. Elvis Presley meninggal dalam usia 42 tahun. Dan Michael Jackson meninggal dalam usia 51 tahun. Siapa dapat mengukur umur manusia? Sebab itu saudara dan saya perlu prepare. Perlu siap-siap. Tadi saya membaca bahwa nomor 1 korban virus corona adalah di Amerika. Dengan jumlah korban 93.500. Yang kedua Inggris 35.300. Yang ketiga adalah Italia dengan korban 32.000. Amerika, Inggris, Italia, Prancis, Spanyol termasuk negara maju. Kedokterannya hebat. Tapi yang namanya nyawa di tangan Tuhan. Tapi saudara mungkin bertanya lebih jauh kepada saya, Pak Lim, apa betul ada surga?
Apa betul ada neraka? Kalau betul ada surga, ada neraka, buktikan. Siapa yang pernah ke sana? Saya ingat saudara, ada seorang astronot yang ateis. Astronot yang ateis ini setelah mengelilingi angkasa luar, dia berkata dengan pongganya, tidak ada Tuhan. Saya sudah keliling luar angkasa. Tidak ada Tuhan. Mana Tuhan? Saya tidak kelihatan. Seorang menjawab dengan bijak. Sebetulnya kalau kamu mau tahu Tuhan gampang. Copot baju astronotmu, keluar dari pesawat ruang angkasa. Langsung kamu tahu Tuhan itu ada atau enggak. Betul atau enggak saudara? Kalau saudara buka baju astronot, keluar dari pesawat, langsung mati dia. Tahu Tuhan itu ada atau enggak. Saya tidak ingin membuktikan Tuhan ada. Saya hanya lihat arloji saya saja. Arloji itu bisa berdetak, pasti ada penciptanya. Dunia bisa berdetak dengan indah, tidak mungkin tidak ada penciptanya. Tapi mungkin ada orang yang lebih berani lagi. Pak Lim, saya sih tidak senang masuk surga. Saya senang masuk neraka. Soalnya apa? Surga itu membosankan. Kita pakai sayap, lalu dari awan ke awan loncat main kecapi emas. Apa enaknya surga? Membosankan seperti masuk ke gereja. Tidak ada apa-apanya. Yang enak itu Pak Lim, masuk neraka. Soalnya apa? Ada pesta semalam suntuk. Ditambah lagi, saya ini suka rokok Pak Lim. Pak Lim kan tahu neraka itu dilambangkan lautan api dan belerang. Kalau dilambangkan lautan api dan belerang, berarti panas sekali dan ada apinya. Berarti saya bisa rokokan. Di situ ada api, saya rokokan. Di situ ada api, saya juga bisa rokokan. Ibu bapak, surga, maaf, neraka pertama dilambangkan di tempat yang gelap. Gelap gulita. Apa artinya gelap gulita? Artinya tidak ada sinar. Apa artinya gelap gulita? Artinya tidak ada lilin yang menari-nari. Apa artinya gelap gulita? Tidak ada jendela yang menyinari kita. Apa artinya gelap gulita? Itu seperti saudara masuk ke gua, pakai lampu senter. Tiba-tiba baterainya habis, yang ada adalah kata orang Jawa, peteng dedet. Saudara, ketika gelap, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanya berpikir. Kita hanya bisa menyesal. Sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Kertas sudah dibakar menjadi abu. Saya tidak bisa kembali lagi untuk percaya Tuhan Yesus. Itu artinya tempat gelap. Lambang kedua adalah lautan api dan belerang. Artinya apa? Artinya orang yang masuk neraka akan disiksa siang dan malam panca inderanya. Saudara, luka yang sangat menakutkan adalah luka bakar. Kalau saudara terluka bakar 60%, sangat kesakitan. 90% tambah kesakitan. Tapi menurut pengamatan orang yang memahami Alkitab, neraka itu menakutkan dalam arti apa? Bersifat abadi, bersifat kekal. Ibu bapak, tahu saudara artinya kekal? Artinya tidak pernah berhenti. Kalau seorang mama, seorang ibu akan melahirkan anak, perutnya sakit, bergumul dengan kesakitan, tapi tunggu 1-2 hari, sakit itu akan hilang ketika anak itu lahir. Ketika seorang kakinya patah, kesakitan bukan main, tunggu 1-2 bulan, pasti akan reda. Kalaupun tidak reda, diberi suntikan morfin, maka akan tertolong.
Tapi di neraka seorang akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Saudara tahu selama-lamanya? Selama-lamanya itu begini saudara. Bahwa ini gayung. Setelah virus corona saudara pergi ke pantai Kuta. Setelah di pantai Kuta, saudara ambil air laut itu. Saudara ambil sampai tetes terakhir. Andai satu gayung ini, saudara nilai dengan 1.000.000 tahun. Kalau seluruh pantai Kuta saudara sudah ambil airnya, tetes terakhir, triliunan tahun, itu baru 1 menit dari kekekalan. Saudara bertanya kepada saya, Pak Lim, Tuhan kok jahat ya? Orang berdosa tidak begitu lama, anggaplah 50 tahun. Karena apa penghukumannya begitu lama? Saudara, dalam waktu pendek ini saya tidak bisa menjelaskan. Tapi saya hanya memberi saudara ilustrasi. Tuhan itu sangat mencintai kita. Buktinya Yesus di Getsemani. Yesus tidak bergumul karena dosanya, karena dia tidak pernah berdosa. Yesus justru bergumul dengan orang yang melukai dia, naik ke kayu salib, menderita. Saudara, kalau satu gedung 100 tingkat, terjadi kebakaran, melanda sudah tingkat ke-90. Orang berkata, ini saya siapkan kasur 99 tingkat. Saudara bisa loncat cuma 1 tingkat. Loncatlah cepat. Orang itu tidak mau. Justru orang itu pergi ke tempat lain. Loncat dari tingkat ke 100. Apa jadinya? Mati dia saudara. Demikian pula Yesus. Kenapa tidak dikatakan Yesus sakit flu lalu mati? Mengapa tidak dikatakan Yesus hanya berujar lalu dosa diampuni, tangan diginikan, dosa diampuni? Saudara lihat ketika Tuhan menciptakan langit bumi laut isinya cuma dengan firman. Tapi mengapa untuk mengampuni dosa manusia Tuhan perlu naik ke kayu salib, merangkak di sana untuk mati bagi kita. Sebab itu Alkitab berkata, Yesus sendiri menanggung dosa kita di atas kayu salib. Getsemani tujuannya ke salib. Salib tujuannya apa? Yesus mendamaikan Allah dengan manusia. Manusia yang memusuhi Allah, bukan Allah yang memusuhi manusia. Yesus mencurahkan darahnya supaya sanggup mendamaikan Allah dan manusia. Tugas saudara, minta ampun dosa. Tugas saudara mengundang dia masuk di dalam hati saya. Seperti kata Wahyu ayat pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saudara, Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar manusia, tapi dia Allah yang menjadi manusia. Sebab itu darahnya sanggup menanggung dosa sejak Adam sampai kekekalan. Dan itu yang terpenting dibuktikan dengan kebangkitannya secara fisik dari kematian. Jikalau Yesus tidak bangkit, jangan percaya kepada dia. Dan Yesus bangkit bukan saja secara rohani, tapi Yesus bangkit secara fisikal, secara tubuh jasmani. Dia bangkit. Saya punya disertasi seorang sebanyak 800 halaman yang membuktikan secara ilmiah bahwa Yesus betul-betul bangkit. Sebab itu Ibu Bapak, pada kesempatan ibadah pagi ini, saya beri kesempatan saudara 1-2 menit untuk berdoa kepada Tuhan.
mintalah ampun dosa kepada dia, dan undanglah dia untuk masuk dalam batin saudara. Mari kita berdoa. 1-2 menit ini silakan saudara mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Tuhan Yesus, dengarkan setiap doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama dengan saya membacakan pengakuan iman rasuli dengan sungguh-sungguh dan dari lubuk hati yang terdalam. Mari kita akui bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada worship leader. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nas persembahan hari ini diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk persembahan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dapat melakukannya melalui transfer ke rekening gereja, atau Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop dan mengirimkan ke sekretariat gereja pada jam kerja. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian, Allah itu baik.
dan doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Hadi Winata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan, baik dalam bentuk transfer ataupun juga kami berikan ke sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan Kau memberkati persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk situasi yang kami alami saat ini. Tuhan, kami menyadari betul kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan kekuatan. Tuhan, berikan hikmat. Tuhan, yang menolong mereka Tuhan. Tuhan, berikan mereka kesabaran. Pertolongan ini dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk para medis ya Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, Tuhan berikan kekuatan. Ketika mereka menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini ya Tuhan, untuk para medis, mereka yang berjuang di garis depan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pandemi dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya virus corona ini tidak terus menyebar ya Tuhan, baik di negara kami Indonesia maupun juga secara global di dunia ini ya Tuhan. Bapa, kami sungguh berharap kepadamu Tuhan. Kami menyadari betul Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Untuk mereka yang menjadi korban, mereka yang mengalami akan COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan pertolongannya dari Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk semua kami Tuhan, untuk kami masyarakat, untuk kami sungguh kami taat, kami mendukung pemerintah kami mengikuti himbauan pemerintah Tuhan. Kami betul-betul sadar, peduli, dan kami tidak memandang remeh akan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Secara khusus untuk jemaat-Mu ini Tuhan. Walaupun beribadah secara online di rumah masing-masing, biarlah kerohanian seluruh jemaat Tuhan tetap bertumbuh. Dan Tuhan yang menggerakkan hati seluruh jemaat Tuhan. Sekalipun beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi biarlah kerinduan itu Tuhan berikan dalam hati seluruh jemaat Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan tetap memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman, dan mengikuti ibadah secara online dengan seksama dalam pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Dan kami sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian doksologi. Pengutusan dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Si Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.